Pemirsa, seperti apa kronologis pembunuhan sadis yang dialami seorang siswi SMP di Mojokerto yang dilakukan oleh teman sekelasnya ini? Saya sudah terhubung dengan Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiwit Adisatria. Selamat siang, Pak Wiwit. Selamat siang, Mbak Lydia. Ya, terkait kronologis pembunuhan ini kan dari yang saya baca, motifnya selain karena dendam juga karena pelaku membutuhkan uang untuk memperbaiki telepon selulernya. Secara jelas seperti apa, Pak Wiwit? Jadi memang setelah kita lakukan pendalaman ini, Mbak Lydia, eh, bahwa kedua pelaku ini ternyata sering melakukan kejahatan di wilayah Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya. Kita dalami ada sekitar 12-13 TKP, baik itu penjamretan pun, pencurian motor, pembegalan. Nah, memang eh, motif utamanya adalah karena si pelaku anak ini atas nama inisial AA ini, dia memang kepada teman sekelasnya ini dibangunkan, dan anaknya ini temperamen, sering tidur di kelas. Jadi ketika dibangunkan memang sering marah ya. Ketika dibangunkan hari Sabtu, itu kemudian langsung dieksekusi pada hari Seninnya tanggal 15 Mei. Demikian Mbak Lydia. Apakah kedua pelaku ini juga teman sekelas dari korban? Bukan, kalau yang pelaku anak ini memang satu kelas dan satu ruangan bahkan. Satu ruangan. Yang satunya pelaku dewa ini, dia sudah tidak sejak terakhir kelas berusianya kelas 3 SMP, umurnya 18 tahun. Baik, tapi mereka berdua memang sering melakukan kejahatan di daerah Mojokerto ya. Baik. Ya, Kemudian setelah kita adalah ternyata mereka juga sering melakukan kejahatan yang lainnya. ya, berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, kenapa pelaku akhirnya setelah sudah dalam kondisi tak bernyawa masih disetubuhi korban ini? Jadi yang melakukan persetubuhan ini itu adalah pelaku yang dewasa. Pelaku A ini ya. Jadi setelah eksekusi korban, kemudian korban dibawa ke rumah daripada pelaku anak ini, dan pelaku anak ini menjemput daripada pelaku dewasa. Kemudian pelaku dewasa setelah dijemput, ditinggal di rumah itu, si pelaku anak ini rencananya untuk mencari tali rafia, tali ya, untuk mengikat karungnya itu yang nanti akan dibuang mayatnya. Karena pada waktu itu sudah malam, jadi pelaku cukup lama keluar rumah, kurang lebih 30 menit. Nah, ketika sendirian ini, pelaku dewasa ini melakukan persetubuhan kepada korban ini ketika sudah kemungkinan besar sudah meninggal. Demikian Mbak Lydia. Kan pelaku bermaksud untuk menginginkan uang ya untuk memperbaiki telepon selulernya. Selain telepon yang juga diambil oleh para pelaku dan juga motor milik korban, berapa jumlah uang yang diambil dari korban? Kalau uang tidak ada ya, cuma yang sampai saat ini yang kami datakan hanya handphone dan sepeda motor. Handphone kemudian dijual ke dokter, itu laku 1 juta, kemudian hasilnya dibagi oleh kedua pelaku. Kemudian sepeda motornya berhasil aman dengan posisi sudah prelang, sudah bongkar. Demikian. Ya, kemudian kronologis sehingga polisi bisa menangkap para pelaku seperti apa, Pak Wiwit? Jadi sejak pertama kali keluarga korban melaporkan kehilangan dari wadah korban ini, kami langsung membentuk tim, kemudian kami kumpulkan bukti-bukti di lapangan. Akhirnya ini pada tanggal 12 kemarin bisa menemukan handphone daripada korban ini. Dikuasai oleh salah satu seorang warga, kemudian kita telusuri, kemudian ternyata melaporkan bahwa membelinya counter handphone. Nah, counter handphone kita dalami, akhirnya pemilik counter handphone ini menunjuk kepada salah satu pelaku, yaitu pelaku anak. Kemudian pelaku anak kita panggil, kita
mintain keterangan, akhirnya dapat pelaku yang kedua juga dewasa. Kemudian kedua pelaku ini kita lakukan pengembangan, mereka menunjukkan tempat, mereka mengakui, kemudian tempat pembuangan mayat dan korban. Baik, berarti tidak butuh lama bagi polisi untuk menangkap para pelaku ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiwit Adisatria sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Terima kasih, sama-sama, Salvis.